Cerita berlanjut, setelah Gu Xuanchen diserang puluhan undead iblis bawahan Raja Naga Hitam, dan dia masih terus berusaha melawan serangan para undead itu sendirian. Tak lama, bala bantuan dari Sekte Tianlan datang ke sana. Pemimpin pasukan Tianlan langsung menginstruksikan, para murid Sekte Tianlan, dengarkan perintahku, segera bentuk formasi. Menerima instruksinya, para murid Sekte Tianlan bergegas melesat maju menyerang sambil membawa beberapa jimat. Mereka menebas para undead iblis yang mereka temui, dan juga melempar jimat-jimat mereka ke dahi para undead di sana. Para murid Sekte Tianlan terus melesat maju menyerang menuju tempat Gu Xuanchen untuk membantunya melawan para undead iblis di sana. Hanya dengan tebasan pedang, Gu Xuanchen terus membunuh para undead yang menyerang ke arahnya. Dan dari belakang, pemimpin pasukan Sekte Tianlan datang menghampirinya untuk berterima kasih. Sebelumnya, aku ucapkan terima kasih Tuan Muda karena telah menyelamatkan murid sekteku. Dia adalah putri pemimpin Sekte Tianlan, Chen Shuiyan. Mendengar ucapan terima kasihnya, Gu Xuanchen sedikit melirik ke arahnya. Dan dengan acuh, Gu Xuanchen membalas, tidak masalah. Setelah mengatakan itu, dia langsung melanjutkan pembantaian para undead yang menyerangnya itu. Gu Xuanchen terus menebas dan membunuh para undead yang terus menyerangnya. Namun, para undead seakan tak ada habisnya, mereka terus menyerang Gu Xuanchen secara bersamaan. Dari balik tiang batu di dekat Gu Xuanchen, terdapat sekelompok orang yang hanya menonton pertarungannya. Salah seorang bertanya, "Master, kenapa kita tidak maju dan membantu mereka?" Mendengar pertanyaan itu, masternya langsung memukul kepalanya, dan membalas, "Apakah kamu bodoh? Jika kita sekarang maju membantu melawan iblis, kedua sisi pasti akan terluka. Lalu pada saat itu, apa kita akan membiarkan pohon Tian Yuan diambil orang lain?" Dia adalah Master Sekte Qian Yu, Liu Yuyan. Di sisi Chen Shuiyan, dia juga terus berusaha melawan para undead di sana menggunakan teknik belalang sembah menangkap jangkrik. Dia menebas para undead di sekitarnya. Tapi, seorang murid sudah mulai kewalahan akibat undead yang menyerang semakin banyak. Ini buruk, jumlah undead iblis ini terlalu banyak. Liu Yuyan hanya menonton pertarungan mereka dari balik tiang batu di sana, dan bergumam, tunggu mereka kelelahan, sekarang kita hanya perlu menonton mereka dengan pikiran yang tenang. Namun, Gu Xuanchen yang sudah menyadari keberadaan mereka, langsung melancarkan tebasan ke arah tiang batu di sana. Tebasan itu melesat membelah tiang batu yang digunakan para anggota Sekte Qian Yu bersembunyi. Mendapati serangan itu, mereka merunduk agar tidak ketahuan. Akan tetapi, Gu Xuanchen justru langsung bertanya, "Kalian anggota Sekte King Yu, bukan?" Mendengar pertanyaan itu, sontak membuat Liu Yuyan terkejut. Gu Xuanchen berpindah ke belakang mereka, dan memberikan instruksi, "Kalian datang tepat pada waktunya, segera bukakan jalan untukku." Mendengar instruksinya, Liu Yuyan bergegas berbalik dan bertanya, "Siapa kamu?" Tak ingin membuang-buang waktu lagi dengan mereka, Gu Xuanchen langsung melemparkan token perintah King Yu ke wajah Liu Yuyan dan mengatakan, "Cepat, kesabaranku terbatas." Melihat Gu Xuanchen yang begitu tidak sopan pada master sekte mereka, sontak membuat mereka kesal. "Beraninya kau tidak menghormati master sekte kami, aku akan membunuh orang gila ini." Mendapati token yang Gu Xuanchen lempar padanya, Liu Yuyan sontak terkejut, "Tunggu sebentar, token ini sebenarnya adalah token 1000 bulu milik Master Luo?" Setelah mengetahui itu, dengan cepat, Liu Yuyan menginstruksikan para anggota Sekte King Yu untuk mendengarkan perintah Gu Xuanchen. "Hei, semua anggota Sekte King Yu dengarkan perintahnya, dan segera bukakan jalan untuknya." Mendengar itu, mereka sontak terkejut. "Apa?" Tanpa banyak tanya, mereka langsung bergegas melesat maju menebas semua undead yang menghadang dan membukakan jalan untuk Gu Xuanchen. Menyaksikan orang-orang membantu Gu Xuanchen, Raja Naga Hitam bergumam, "Kamu benar-benar membuat orang-orang dari 5 kekuatan besar mendengarkan perintahmu. Tapi hati-hati, semakin banyak orang yang datang dan tewas, semakin besar juga kekuatanku." Salah seorang murid Sekte King Yu terkena serangan kabut yang membuat pandangannya terhalang, sedangkan dari depannya sudah ada satu undead yang berniat menerkamnya. Namun, sebelum serangan itu mengenainya, dari belakang, Liu Yuyan menebas kepala undead itu terlebih dahulu. "Terima ini." Sementara itu, Raja Naga Hitam bersembunyi di balik batu sambil mengamati pertarungan mereka.
dalam hatinya, aku ingin lihat berapa lama kalian bisa bertahan. Jika ini terus berlanjut, generasi muda dari 5 kekuatan besar semuanya akan menjadi pasukan undead iblisku yang paling mematikan, sungguh menarik untuk memikirkannya. Akan tetapi, tanpa dia sadari, dari samping, Gu Xuanchen sudah berhasil menemukannya, dalam hatinya, akhirnya aku menemukanmu. Tak menunggu lama, Gu Xuanchen bergegas melesat maju menyerang ke arah Raja Naga Hitam. Melihat Gu Xuanchen sudah mengetahui keberadaannya, sontak membuat Raja Naga Hitam kesal. Sial, sudah ketahuan. Dengan cepat, Raja Naga Hitam berusaha memblokir serangan pedang Gu Xuanchen, bentrokan kekuatan pun terjadi di sana. Namun, terlihat Gu Xuanchen yang jauh lebih unggul dalam bentrokan kekuatan itu, hingga mengakibatkan Raja Naga Hitam mengeluarkan seteguk darah akibat bentrokan serangan itu. Karena dia tak mampu untuk duel melawan Gu Xuanchen, Raja Naga Hitam bergegas memanggil para undead iblisnya, untuk menghadapi Gu Xuanchen, pergi habisi dia. Para undead yang Raja Naga Hitam panggil langsung melesat maju menyerang ke arah Gu Xuanchen secara bersamaan. Melihat para pasukan undead itu, dengan santai, Gu Xuanchen bergumam, ini hal-hal yang menghalangi jalan lagi. Raja Naga Hitam berteriak, bahkan jika kamu cukup beruntung untuk memenangkan 1/2 gerakanku, kalian hanyalah 100 orang, jadi apa kalian mampu melawan ribuan tentara undeadku? Sedangkan kamu hanya bertarung sendirian, melawan pasukan undeadku, itu hanya akan menguras tenagamu saja. Ribuan pasukan undead berdiri melindungi Raja Naga Hitam. Namun, tepat setelah perkataannya terdengar, sebuah tebasan serangan langsung melesat ke arah para pasukan undead di sana. Serangan itu, melesat menghantam tempat kerumunan undead di sana, hingga menimbulkan ledakan energi yang cukup kuat, yang berhasil membantai beberapa undead di sana. Dan terlihat para pasukan Sekte Gerbang 9 Surgawi yang dipimpin Xiao Yao telah sampai di sana. Dengan serius, Xiao Yao mengatakan, siapa bilang Master Sekte kami bertarung sendirian? Xiao Yao bergegas berlutut meminta maaf pada Gu Xuanchen, Master, maaf, kami datang terlambat. Tak hanya mereka, para pasukan Putri King Hu juga sudah sampai di sana. Pendeta Tao, kami juga datang kemari untuk membantumu. Melihat kedatangan mereka, Gu Xuanchen seketika tersenyum. Sambil melirik ke arah Raja Naga Hitam, Gu Xuanchen mengatakan, aku pikir kalian datang pada waktu yang tepat. Melihat bala bantuan Gu Xuanchen yang datang, Raja Naga Hitam sontak panik. Dalam hatinya, sial, situasinya saat ini sangat tidak menguntungkan. Aku harus mendapatkan pohon Tian Yuan secepat mungkin. Tak membuang-buang waktu lagi, dengan cepat, Raja Naga Hitam melesat pergi dari sana menuju pohon Tian Yuan. Tak tinggal diam, Gu Xuanchen bergegas bersiap mengejar dan memberikan instruksi. Aku serahkan sampah di sini pada kalian untuk ditangani, jangan mengecewakanku. Setelah mengatakan itu, Gu Xuanchen langsung melesat pergi mengejar Raja Naga Hitam. Dengan cepat, Xiao Yao menginstruksikan para murid untuk menyerang, bunuh para undead itu, untuk membantu Master. Menerima instruksinya, para murid bergegas maju menyerang, bunuh semuanya. Sementara itu, Gu Xuanchen sedang mengejar Raja Naga Hitam yang melesat menuju pohon Tian Yuan. Sambil terus melesat maju, Raja Naga Hitam melirik Gu Xuanchen di belakang dan mengatakan, Nak, kamu benar-benar lebih sulit dihadapi dari yang aku kira, namun, apa hanya itu kekuatanmu? Dengan cepat, Raja Naga Hitam berbalik dan langsung melemparkan sebuah bendera formasi untuk menghadang Gu Xuanchen. Ini adalah bendera pemanggil jiwa, yang telah lama diturunkan oleh klan iblis. Ini mungkin terlalu berlebih untuk hanya menghentikanmu. Saat aku berhasil menerobos ke alam Tian Yuan, kalian semua pasti akan mati. Bendera pemanggilan jiwa itu, berdiri menghadang Gu Xuanchen di sana. Melihat Raja Naga Hitam yang mencoba menghadangnya dengan bendera formasi pemanggilan jiwa itu, Gu Xuanchen bergumam, apa kau ingin melarikan diri? Sambil mengeluarkan Demon Emperor Bell di tangannya, Gu Xuanchen melanjutkan perkataannya, tidak semudah itu untuk melarikan diri dariku. Tanpa basa-basi lagi, Gu Xuanchen langsung melancarkan serangan menggunakan Demon Emperor Bell itu ke arah bendera formasi pemanggilan jiwa di depannya. Demon Emperor Bell itu terus melesat maju menuju bendera formasi pemanggilan jiwa. Melihat artefak yang Gu Xuanchen gunakan, Raja Naga Hitam sontak terkejut. Itu adalah... Tak menunggu lama, bentrokan kekuatan yang cukup kuat,
antara bendera formasi Raja Naga Hitam melawan Demon Emperor Bell Gu Xuanchen terjadi di sana. Dan akibat bentrokan kedua artefak itu, Raja Naga Hitam menderita kekalahan telak hingga membuatnya terlempar jatuh ke atas batu di sana. Sambil menahan rasa sakit di tubuhnya, Raja Naga Hitam bergumam, "Itu Demon Emperor Bell, bagaimana itu mungkin?" Dan dari seberang batu di sana, Gu Xuanchen yang masih dalam kondisi baik-baik saja berdiri menatapnya. Sambil menghunuskan pedang ke arahnya, Gu Xuanchen mengatakan, ini sudah berakhir." Raja Naga Hitam sontak terkejut panik melihat Gu Xuanchen yang sudah bersiap menghabisinya itu. Tak membuang-buang waktu lagi, Gu Xuanchen bergegas melesat maju menyerang. Melihat serangan itu, Raja Naga Hitam sontak ketakutan, kamu jangan mendekat." Akan tetapi, sebelum Gu Xuanchen menyerangnya, secara tiba-tiba, pohon Tian Yuan di sana memancarkan sebuah aura. Menyaksikan itu, mereka berdua sontak terkejut. Tak berselang lama, dari pohon Tian Yuan itu muncul sebatang cabang Tian Yuan yang melayang di sana. Cabang pohon Tian Yuan itu langsung melesat menuju ke arah Gu Xuanchen. Namun, saat Gu Xuanchen ingin mengambil cabang pohon Tian Yuan itu, secara tiba-tiba, muncul sebuah formasi yang menghalangi tangannya mengambil cabang pohon Tian Yuan itu. Dan akibat munculnya formasi itu, cabang pohon Tian Yuan langsung melesat pergi ke hadapan Raja Naga Hitam, dan cabang pohon Tian Yuan mulai memancarkan cahaya di sana. Melihat cabang pohon Tian Yuan memilihnya, Raja Naga Hitam bergumam, "Hehe, sepertinya cabang pohon Tian Yuan ini." Raja Naga Hitam berteriak, "Cabang pohon Tian Yuan ini memilih aku, bukan kamu, hahaha." Sementara itu, Gu Xuanchen mengamati segel di tangannya, dan bergumam, dalam hatinya, "Jadi begitu, segel ini sebenarnya mencegah aku menyerap kekuatan hukum cabang pohon Tian Yuan." Raja Naga Hitam mulai bangkit kembali, "Haha, mari kita lihat siapa orang yang bisa menghentikanku sekarang." Tak menunggu lama, setelah dipilih cabang pohon Tian Yuan, dengan sangat gembira, Raja Naga Hitam berniat pergi menuju pohon Tian Yuan. "Pohon Tian Yuan, aku segera datang." Tak berselang lama, ledakan energi yang cukup kuat terpancar dari pohon Tian Yuan, hingga menggetarkan seluruh tempat di sana. Menyaksikan ledakan energi itu, Liu Yuyan sontak terkejut, siapa orang yang sudah dipilih oleh pohon Tian Yuan? Dengan aura yang bergejolak dari tubuhnya, Raja Naga Hitam mengatakan, "Utusan Dewa Iblis, Sekte Qian Yu, Sekte Tianlan, dan Putri Klan Rubah Ekor 9. Raja Naga Hitam menatap ke arah mereka semua, dan melanjutkan perkataannya, "Pernahkah kalian berpikir bahwa kalian akan berada di posisi kalian saat ini?" Mereka semua menghentikan pertarungan dan melihat siapa orang yang telah dipilih pohon Tian Yuan itu sebenarnya iblis. Raja Naga Hitam mengangkat tangannya ke arah Gu Xuanchen sambil tertawa bengis, "Hehehe." Gu Xuanchen hanya menatap tajam ke arahnya, dengan ekspresi serius. Tak menunggu lama, Raja Naga Hitam langsung mengeluarkan tekanan penindasan ke arah semua orang di sana, sambil mengatakan, "Kamu tidak mau seluruh temanmu mati di sini bersamamu, bukan?" Para murid dari berbagai sekte di sana seketika terjatuh berlutut hingga memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Akibat tekanan kekuatan itu, sial, tekanan ini sangat kuat. Tak hanya mereka, Xiao Yao juga terjatuh berlutut hingga batuk darah akibat terkena tekanan kekuatan itu. Sementara itu, Chen Xueyan dan Putri Qinghu masih terus berusaha bertahan dari tekanan kekuatan itu. Dengan sangat angkuh, Raja Naga Hitam menatap ke arah Gu Xuanchen dan membuat sebuah tawaran. "Sekarang segera berlututlah dan mohon ampun padaku, lalu berikan aku semua warisan yang telah kamu terima, dan aku akan mengampuni nyawa mereka semua, bagaimana?" Dengan ekspresi serius, Gu Xuanchen menatap tajam ke arahnya, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Sementara itu, para pasukan Putri Qinghu mulai berlutut memohon pengampunan. "Yang mulia Raja Naga Hitam, kami bersumpah kami klan iblis tidak ada hubungannya dengan orang itu benar, Yang mulia Raja Naga Hitam tolong ampuni hidup kami." Melihat mereka yang mulai berpaling dari Gu Xuanchen, Putri Qinghu bergegas berteriak memarahi mereka, "Siapa yang meminta kalian untuk berlutut padanya, segera kalian berdiri." Salah seorang bawahan membalas, "Putri Qinghu, kami mengetahui keadaan saat ini, pria itu pasti akan kalah, mungkinkah kamu ingin kita semua dikuburkan bersama pria itu di sini?"
Dan secara tiba-tiba terdengar gemuruh langkah kaki dari orang-orang yang baru datang ke sana, perkataan yang bagus. Di dunia kultivator, selalu ada pemenang dan pecundang, karena sekarang pohon Tian Yuan telah mengakui tuannya. Kalian pasti sudah memutuskan harus berpihak di pihak yang mana, bukan? Dia adalah patriark keluarga Dongfeng, Dongfeng Hai. Junior, jangan salahkan kami. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung Yang Mulia Raja Naga Hitam. Dia adalah patriark Paviliun Pedang Emas, Golden Sword Sun. Kami juga, dia adalah patriark Sekte Abadi, He Feng. Tak menunggu lama, mereka bertiga serempak menginstruksikan para bawahannya untuk segera menangkap Gu Xuanchen. Semua dengarkan kami. Segera tangkap orang itu, dan persembahkan dia pada Yang Mulia Raja Naga Hitam. Mendengar itu, Gu Xuanchen hanya terdiam melirik ke arah mereka semua. Melihat tiga sekte besar yang tunduk padanya, Raja Naga Hitam sontak tertawa gembira. Haha, luar biasa, akan ada pertunjukan yang luar biasa. Tak tinggal diam, Xiao Yao dan para anggota sekte Gerbang Sembilan Surgawi, bergegas bersiap melawan para musuh yang ingin menangkap Gu Xuanchen. Cepat lindungi Master Sekte. Ya, lindungi Master Sekte. Tak hanya mereka, Putri Qinghu juga bersiap membantu Gu Xuanchen. Siapa yang melarikan diri sekarang akan dikeluarkan dari klan rubah, mereka yang bersedia tinggal akan bertarung bersamaku. Salah seorang murid Sekte Qianyu bertanya, Master, apakah kita juga akan ikut membantu pria itu? Dengan ekspresi suram, Liu Yuyan menanggapi, sekarang sudah terlambat untuk memberontak, kita sudah senasib dengan orang itu, bertarung sampai mati, mungkin hanya itu jalan keluarnya. Dalam hatinya, sial, apakah keluarga Dongfang benar-benar bergabung dengan Paviliun Pedang Emas dan Sekte Abadi? Raja Naga Hitam menatap Gu Xuanchen dan bertanya, utusan Dewa Iblis, sudahkah kamu mempertimbangkan tawaranku sebelumnya? Gu Xuanchen masih hanya berdiri di atas batu di sana, sambil bergumam, jika pohon Tian Yuan ini tidak mau mengikutiku. Dengan serius, Gu Xuanchen melanjutkan perkataannya, maka, tinggal kupotong saja pohon ini. Tanpa basa-basi lagi, Gu Xuanchen bergegas melesat maju menyerang, aku ingin melihat seberapa kuat kekuatan pohon Tian Yuan ini. Tak tinggal diam, Raja Naga Hitam bersiap melawan, hehe, jangan melebih-lebihkan kemampuanmu itu. Raja Naga Hitam langsung mengaktifkan teknik pertahanan, untuk memblokir tebasan pedang Gu Xuanchen. Bentrokan kekuatan pun terjadi di sana. Efek dari bentrokan serangan mereka berdua, menimbulkan gelombang kejut, hingga membuat orang-orang di sekitar pertarungan mereka terlempar. Setelah beradu serangan itu, sambil melesat mundur menghindari serangan, Gu Xuanchen berpikir. Kekuatan yang diberikan pohon Tian Yuan memang lebih kuat daripada kekuatan hukum domain suci, tapi, ini juga kesempatan bagus bagiku untuk mengamati kekuatan hukum Tian Yuan ini. Gu Xuanchen menebas serangan Raja Naga Hitam itu, sambil bergumam, dalam hatinya. Sayangnya, meski momentumnya sangat kuat, tapi penggunanya terlalu bodoh, serangan ini terlalu kasar dan penuh kekurangan. Namun, setelah Gu Xuanchen menebas serangan itu seketika langsung meledak di sana. Akibat ledakan serangan itu, hingga membuat Gu Xuanchen terdorong mundur beberapa meter, sebelum dapat berhenti. Melihat Gu Xuanchen yang masih bisa bertahan dari serangannya, Raja Naga Hitam bertanya, apakah kamu memblokir seranganku dengan menggunakan pemahamanmu tentang jalan pedang? Kalau begitu biar kulihat berapa banyak seranganku yang dapat kamu blokir. Setelah mengatakan itu, Raja Naga Hitam langsung melesat maju melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Gu Xuanchen. Tak tinggal diam, Gu Xuanchen juga melesat maju menyerang dengan pedangnya. Tak menunggu lama, mereka berdua saling jual beli serangan di sana, selama beberapa saat. Dan Gu Xuanchen melancarkan sebuah tebasan yang masih bisa dihindari Raja Naga Hitam. Setelah mereka saling jual beli serangan selama beberapa saat, Gu Xuanchen berbalik melirik ke arahnya, dan mengatakan, haha, hukum Tian Yuan, aku sepenuhnya sudah berhasil memahaminya. Mendengar perkataan Gu Xuanchen, Raja Naga Hitam sontak terkejut, apa? Tak menunggu lama, tempat di sekeliling Gu Xuanchen mulai memancarkan kekuatan hukum pohon Tian Yuan. Dengan kekuatan hukum yang bergejolak dari tubuhnya, Gu Xuanchen bergumam, pertarungan kali ini, sepertinya membuahkan hasil yang cukup bagus. Kekuatan hukum di sekeliling Gu Xuanchen,
langsung melesat ke atas menyerang Raja Naga Hitam di sana. Kekuatan hukum pohon Tian Yuan itu, melesat menghantam tubuh Raja Naga Hitam di sana. Sambil berusaha bertahan, Raja Naga Hitam bertanya, "Bagaimana kamu dapat mengendalikan kekuatan hukum pohon Tian Yuan, tanpa menggunakan cabang pohon Tian Yuan?" Gu Xuanchen langsung melesat maju menyerang, dan menjawab, "Ini semua berkat kamu, Naga Hitam." Tak tinggal diam, Raja Naga Hitam berusaha melawan, dengan bantuan para undetnya. Seakan tak percaya dengan apa yang terjadi di sana, Raja Naga Hitam mengatakan, "Ini tidak mungkin, tanpa cabang pohon Tian Yuan, bagaimana kamu bisa menerobos alam Tian Yuan?" Gu Xuanchen menanggapi, "Pohon Tian Yuan tidak hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Jauh sebelum pohon Tian Yuan muncul, apakah menurutmu tidak ada manusia yang berada di alam Tian Yuan? Dan untuk menerobos ke alam Tian Yuan, yang sebenarnya dibutuhkan adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang jalan surga." Sambil mempersiapkan serangannya, Gu Xuanchen mengatakan, "Jadi, bahkan jika tidak ada cabang pohon Tian Yuan, aku masih akan bisa menerobos alam Tian Yuan."